Selamat datang di channel Cerita Kisah, jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, kisah kepemimpinan, iman, dan keadilan. Di bawah teriknya langit Makkah, sebelum cahaya Islam menyinari Jazirah Arab, lahirlah Amir bin Abdullah, kelak dikenal sebagai Abu Ubaidah bin Jarrah. Jiwanya muda dan berkobar, penuh kecerdasan dan jiwa kepemimpinan yang alami. Masa mudanya ditempa oleh perjalanan dagang jauh hingga Yaman dan Syam, menumbuhkan ketajaman pikiran dan keberanian teruji. Namun, di balik gemerlap dunia perdagangan, keresahan mengendap dalam hatinya. Ritual pagan Quraisy tak mampu memberikan ketenangan, jiwanya haus akan kebenaran sejati. Hidayah menjemput Abu Ubaidah pada usia 27 tahun. Pada tahun 610 Masehi, semburat wahyu pertama Nabi Muhammad menyinari Makkah. Cahaya Islam menembus jiwanya bagai oasis membebaskan dari kekeringan kegelapan. Di bawah bimbingan Abu Bakar, ia memeluk Islam, bagai terlahir kembali dengan mata terbuka akan kebenaran hakiki. Keputusannya bagai gemuruh ombak menghantam perahu kehidupan Quraisy. Murka keluarga meledak, bahkan sang ayah, Abdullah bin Jarrah, menantangnya secara fisik. Namun, iman Abu Ubaidah teguh bagai baja, tak tergoyahkan oleh ikatan darah ataupun ancaman kekejaman. Demi menjaga kemurnian keyakinan, Abu Ubaidah memilih hijrah. 2 kali ia bermigrasi, pertama ke Tanah Habsah, dan kemudian ke Madinah. Di kota Nabi, ia menjadi sosok tak terpisahkan dari Rasulullah. Rasulullah mengenali kilau kepemimpinan dan integritas dalam diri Abu Ubaidah. Kepercayaan itu diwujudkan dengan penunjukannya sebagai imam salat dan pengelola Baitul Mal. Keadilan dan transparansinya dalam mengelola harta umat Islam termasyhur, bagai cerminan jernih dalam gurun pasir. Ketika konflik tak terhindarkan, Abu Ubaidah muncul sebagai panglima yang tangguh. Dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq, ia tak gentar berhadapan dengan risiko dan luka. Kisah perang Badar menjadi ujian terberat. Di pihak musuh, berdiri sang ayah, hati teriris pedih. Namun komitmen kepada Islam tak tergoyahkan. Abu Ubaidah bertarung dengan gagah berani, dan takdir berkata lain. Bentrokan ayah dan anak ini bukan sekadar pertempuran fisik, melainkan pergulatan iman dan cinta tanah air. Kepemimpinan Abu Ubaidah bukan hanya tentang senjata dan strategi. Ia dikenal dengan taktik militer brilian, namun juga dengan kepeduliannya terhadap rakyat. Contohnya, pembebasan pajak untuk petani di Syam. Ia menghormati warga lokal, menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi beragama. Tindakannya ini membuat banyak rakyat Syam memeluk Islam bukan karena takut, melainkan karena terkesan dengan akhlaknya dan ajaran Islam yang adil. Penaklukan Persia dan Syam di bawah komando Abu Ubaidah bukanlah sekadar ekspansi teritorial. Ia memperluas wilayah Islam, namun juga menyebarluaskan nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kasih sayang. Ia membuktikan bahwa Islam tidak identik dengan perang dan kekerasan, melainkan dengan akhlak mulia dan kepedulian terhadap sesama. Jejak kepemimpinannya menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim hingga kini. Dalam perjalanan pulang dari Perang Yarmuk, Abu Ubaidah terjangkit wabah dan wafat pada usia 56 tahun. Kepergiannya dicoplaki seluruh umat Islam, namun, warisan yang ditinggalkannya abadi. Kisah Abu Ubaidah bin Jarrah bukan sekadar narasi, tapi pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Ia mengajarkan tentang *** keteguhan iman. *** Abu Ubaidah menunjukkan bahwa iman yang teguh mampu mengatasi bahkan cobaan terberat. Ia memilih kebenaran di atas kenyamanan hidup dan cinta keluarga. *** keberanian. *** Abu Ubaidah bukan hanya pemberani di medan perang, tapi juga dalam memegang prinsip dan memperjuangkan kebenaran. Ia berani menantang arus, bahkan melawan sang ayah demi keyakinannya. *** kepemimpinan yang adil. Abu Ubaidah menjadi teladan pemimpin yang amanah, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Keadilannya tak pandang bulu, bahkan membebaskan pajak bagi petani untuk meringankan beban mereka. Toleransi dan kedamaian. Abu Ubaidah membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi, bahkan kepada yang berbeda keyakinan. Ia menghormati warga lokal dan menjunjung tinggi hak-hak mereka. Kisah Abu Ubaidah bin Jarrah bukan hanya tentang peperangan dan ekspansi teritorial,
melainkan juga tentang nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa nilai-nilai luhur yang dapat kita pelajari dari kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Keteguhan iman. Abu Ubaidah menunjukkan bahwa iman yang teguh mampu mengatasi bahkan cobaan terberat. Ia memilih kebenaran di atas kenyamanan hidup dan cinta keluarga. Keberanian. Abu Ubaidah bukan hanya pemberani di medan perang, tapi juga dalam memegang prinsip dan memperjuangkan kebenaran. Ia berani menantang arus, bahkan melawan sang ayah demi keyakinannya. Kepemimpinan yang adil. Abu Ubaidah menjadi teladan pemimpin yang amanah, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Keadilannya tak pandang bulu, bahkan membebaskan pajak bagi petani untuk meringankan beban mereka. Toleransi dan kedamaian. Abu Ubaidah membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Bahkan kepada yang berbeda keyakinan, ia menghormati warga lokal dan menjunjung tinggi hak-hak mereka. Nilai-nilai luhur ini dapat menjadi panduan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkontribusi bagi dunia sekitarnya dengan cara yang bermanfaat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai luhur dari kisah Abu Ubaidah bin Jarrah dalam kehidupan sehari-hari. Keteguhan iman. Kita dapat belajar dari keteguhan iman Abu Ubaidah untuk selalu teguh dalam iman kita, meskipun harus menghadapi tantangan. Misalnya, kita dapat tetap berpegang teguh pada keyakinan kita, meskipun harus menghadapi tekanan dari orang lain. Keberanian. Kita dapat belajar dari keberanian Abu Ubaidah untuk selalu berani mengambil sikap yang benar, bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi risiko. Misalnya, kita dapat berani berbicara menentang ketidakadilan, meskipun itu berarti kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Kepemimpinan yang adil. Kita dapat belajar dari kepemimpinan Abu Ubaidah untuk menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Misalnya, kita dapat menjadi pemimpin yang adil dan tidak pandang bulu, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang kita ambil. Toleransi dan kedamaian. Kita dapat belajar dari toleransi dan kedamaian Abu Ubaidah untuk selalu menghormati orang lain, meskipun mereka berbeda keyakinan. Misalnya, kita dapat menghormati perbedaan keyakinan orang lain, serta menjunjung tinggi hak-hak mereka. Semoga dengan mengenal lebih dalam kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.